Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan presentasi tugas farmakoterapi hormon dan endokrin dari kelompok 3 mengenai kasus 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Mar'atus Sholihah. Yang kedua ada Gita Putri Puspitasari. Ada Azza Zakiatunida, Restu Setianingsih, dan saya sendiri Sofiat Nikmah. Saya akan bacakan kasus 2 terlebih dahulu. Ada seorang dokter di suatu puskesmas meminta rekomendasi apoteker mengenai dosis dan cara pemberian levothyroxine untuk pengobatan pasien baru lahir, yaitu laki-laki yang berusia 10 hari dengan berat badan 4 kg, baru terdiagnosa mengalami congenital hypothyroid. Yang akan kami bahas, yang pertama adalah menjelaskan secara singkat mengenai penyakit congenital hypothyroid, meliputi definisi, penyebab, patofisiologi, dan komplikasi yang dapat muncul bila penyakit tidak terkelola dengan baik, yang akan disampaikan oleh Mar'atus. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dari terapi pada kasus ini yang akan disampaikan oleh Gita Putri. Kemudian yang ketiga, apakah rekomendasi dosis dan cara pemberian levothyroxine yang disampaikan pada dokter untuk pengobatan pasien, meliputi regimen terapi yaitu nama obat, bentuk sediaan, dosis atau jumlah atau volume pemberian atau kecepatan pemberian yang diberikan, serta durasi penggunaan obat yang akan disampaikan oleh Azza Zakiatunida. Selanjutnya akan menjelaskan mekanisme aksi obat yang akan diberikan kepada pasien yang akan disampaikan oleh Restu Setianingsih. Dan yang terakhir, menjelaskan informasi cara penggunaan obat yang akan disampaikan pada ibu pasien yang akan saya sampaikan. Untuk pemateri yang pertama, Mar'atus Sholihah, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sofi atas waktu yang diberikan. Pada kasus kali ini yaitu mengenai hipothyroid ya. Hipothyroid sendiri itu apa sih? Nah, hipothyroid itu merupakan kumpulan manifestasi klinis akibat berkurangnya atau berhentinya produksi hormon tiroid dalam tubuh. Hormon tiroid sendiri merupakan hormon tiroid sendiri mempunyai peran yang penting dalam berbagai proses metabolisme, antara lain yaitu metabolisme protein, karbohidrat dan lemak, dan aktivitas fisiologik pada hampir semua sistem organ tubuh. Kekurangan maupun kelebihan hormon tiroid akan mengganggu berbagai proses metabolisme dan aktivitas fisiologis serta mempengaruhi pertumbuhan otak dan saraf. Kemudian untuk penyebab atau faktor hipothyroid yaitu antara lain umur, jenis kelamin, genetik, merokok, stres, obat yang menimbulkan terjadinya tiroid, dan faktor lingkungan. Patofisiologi pada hipothyroid yaitu hormon tiroid terbentuk dari tirosin dan yodium, di mana ion yodium akan ditangkap oleh sel folikuler kelenjar tiroid melalui sistem transport aktif, selanjutnya dioksidasi oleh enzim tirosin peroksidase menjadi yodium aktif sehingga masuk ke dalam koloid kelenjar tiroid yang bersatu dengan tirosin yang menempel pada protein tiroglobulin membentuk MIT dan DIT. Kegagalan proses transfer aktif ion yodium ke dalam sel folikuler tiroid, oksidasi ion yodium menggabungkan MIT dan DIT serta abnormalitas protein triglobulin sebagai hipothyroid. Saya kembalikan ke moderator. Yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Gita Putri saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang komplikasi yang mungkin akan terjadi. Untuk bayi yang tidak diobati karena hipothyroid kongenital akan menyebabkan gagal tumbuh kembang dan bisa menyebabkan komplikasi ringan sampai parah.
dalam kasus yang paling parah, yaitu akan menyebabkan kurangnya koordinasi seperti bergerak dengan cara yang tersentak-sentak dan tremor. Untuk tujuan terapinya, levotirosin merupakan pengobatan lini pertama dalam pengobatan kongenital hipotiroid dan termasuk terapi terbaik yang dimulai sebelum bayi berusia 2 minggu. Selain itu, levotirosin juga merupakan golongan obat terapi pengganti hormon yang bekerja dengan cara menyediakan hormon tiroid ketika kelenjar tiroid tidak berfungsi secara normal. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aziza Giatunida. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, rekomendasi dosis levotiroxin untuk pasien bayi baru lahir laki-laki usia 10 hari dengan berat badan 4 kg yang baru saja mengalami kongenital hipotiroid. Bentuk sediaan yang diberikan yang tersedia yaitu tablet 50 mikrogram dan 100 mikrogram. Dosis yang diberikan untuk pasien tersebut kurang lebih 10-15 mikrogram per kilogram berat badan. Jumlah dosis yang diberikan yaitu 40-60 mikrogram. Durasi penggunaan obat, pemberian terapi awal levotiroxin selama 2 minggu. Kemudian dosis selanjutnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan TSH dan FT4 berkala dengan dosis perkiraan sesuai umur. Dapat dilihat seperti dalam tabel 1. Untuk usia 0-3 bulan, dosis levotiroxin yang diberikan sekitar 10-15 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk usia 3-6 bulan, dosis levotiroxin yang diberikan yaitu sekitar 8-10 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk usia 6-12 bulan, dosis levotiroxin yang diberikan yaitu sekitar 6-8 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian untuk usia 1-3 tahun, dosis levotiroxin yang diberikan yaitu sekitar 3-4 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk usia 10-15 tahun, dosis levotiroxin yang diberikan yaitu sekitar 2-4 mikrogram per kilogram berat badan. Dan untuk usia lebih dari 15 tahun, dosis levotiroxin yang diberikan sekitar 2-3 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Restu Setianingsih. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme kerja dari levotiroxin. Levotiroxin merupakan lini pertama hipotiroid dan ini merupakan satu-satunya terapi hipotiroid yang ada di Indonesia. Levotiroxin merupakan T4 sintesis dengan mekanisme kerja yaitu T3 akan masuk ke dalam sel dan akan berikatan dengan reseptor T3 di dalam sel sehingga memberikan efek farmakologinya pada masing-masing sel di dalam tubuh. T4 sintesis ini akan dikonversi menjadi T3 di dalam tubuh sehingga T4 ini dapat disebut prohormon yang nantinya T3 hasil konversi dari T4 ini akan masuk ke dalam sel dan memberikan efek selayaknya hormon tiroid di dalam tubuh kita. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sophie. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi cara penggunaan obat yang akan disampaikan oleh ibu pasien. Oke, next. Obat yang digunakan yaitu levotiroxin, yang mana dalam bentuk tablet dihancurkan, dibuat dalam sediaan pulveres dan dicampurkan dengan air atau bisa dicampur dengan ASI. Diberikan pada bayi 1 sendok teh, kira-kira 5 ml. Cara penggunaan ini harus disampaikan kepada ibu pasien, yang mana obat harus diminum dalam keadaan perut kosong. Sarapan pagi. Hal ini disebabkan karena levotiroxin dapat berinteraksi dengan makanan sehingga bisa menyebabkan absorpsi berkurang. Selain itu, jika tidak dikonsumsi pada pagi hari, bisa juga dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Obat harus diminum secara teratur. Hal ini disebabkan
karena pengobatan hipotiroid harus dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan terapi yang maksimal. Selanjutnya, informasi yang bisa diberikan, levotiroxin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan zat yang mengandung unsur logam, seperti vitamin, suplemen besi, antasida, susu kedelai, dan juga kalsium. Hal ini disebabkan karena levotiroxin juga dapat berinteraksi dengan logam, sehingga bioavailabilitas dari levotiroxin akan berkurang. Jika terdapat efek samping yang mungkin muncul, bisa konsultasikan kepada dokter. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.